urin dan hubungan sistem perkemihan dengan reproduksi wanita. Urin merupakan hasil penyaringan darah oleh ginjal yang dikeluarkan tubuh melalui saluran kemih. Itu salah satu bagian dari sistem urinaria. Urin dikeluarkan untuk membuang sisa metabolisme, misalnya urea dan racun dari dalam tubuh. Proses pembentukan urin terjadi di dalam saluran kemih. Kandungan urin, ada air, urea atau limbah yang terbentuk saat protein dipecah, ada urokrom atau pigmen yang memberikan warna urin, yang keempat ada garam, yang kelima ada kreatinin atau limbah, dan yang keenam limbah empedu. Organ yang berperan dalam proses pembentukan urin. Ginjal merupakan salah satu organ penting dalam tubuh manusia yang berbentuk menyerupai kacang merah dan berukuran sebesar kepalan tangan. Manusia memiliki dua ginjal, yaitu ginjal kanan dan ginjal kiri. Di dalam ginjal setidaknya terdapat 1 juta nefron yang berfungsi menyaring sisa metabolisme. Yang kedua, ureter. Proses pembentukan urin melibatkan ureter. Sama halnya dengan ginjal. Ureter terdiri atas 2 bagian yang berbentuk tabung dan berfungsi membawa urin dari kedua ginjal ke kandung kemih. Yang ketiga, kandung kemih. Kandung kemih memiliki bentuk seperti balon yang elastis dan terletak di antara tulang panggul. Bentuknya yang elastis ini membuat kandung kemih bisa mengecil ketika tidak ada urin dan membesar jika terisi urin. Dan yang keempat ada uretra. Seperti ureter, uretra atau saluran kemih juga berbentuk tabung, tapi hanya ada satu. Pada wanita, uretra memiliki ukuran sekitar 4 cm dengan tempat keluar urin berada di antara klitoris dan vagina. Tahap proses pembentukan urin. Yang pertama ada filtrasi. Proses pembentukan urin yang terjadi di dalam ginjal diawali dengan proses filtrasi atau penyaringan. Pada tahap ini, ginjal akan menerima aliran darah yang membawa air dan zat sisa metabolisme dari dalam tubuh. Yang kedua adalah reabsorpsi. Pada tahapan ini, air dan zat-zat yang masih diperlukan oleh tubuh seperti elektrolit, garam, dan protein akan diserap kembali ke aliran darah. Yang ketiga adalah augmentasi. Proses ini ditandai dengan dikeluarkannya beberapa zat seperti kreatinin dan ion hidrogen melalui jaringan kapiler partibular. Proses sekresi akan menghasilkan urin yang siap dikeluarkan dan merupakan cara tubuh menjaga keseimbangan. Hubungan sistem perkemihan dengan reproduksi wanita. Keduanya sangat berhubungan. Pada wanita, uretra berdekatan dengan vagina dan terletak pada vestibulum di vulva. Selain itu, vesika urinaria berada di depan uterus. Jika terjadi infeksi pada saluran kencing, maka akan mudah pula terjadi infeksi pada sistem reproduksi. Infeksi saluran kemih. Apakah infeksi saluran kemih? Infeksi saluran kemih biasa disingkat dengan ISK. Dibagi menjadi 3. Yang pertama, ISK non-komplikata, yaitu infeksi akut, sporadis atau berulang pada saluran kemih atas atau bawah, terbatas hanya pada wanita yang tidak hamil tanpa ada kelainan saluran kemih. Yang kedua, ISK komplikata, yaitu ISK selain uncomplicated seperti pada pria, wanita hamil, kelainan saluran kemih, penggunaan kateter, dan imunokompromis atau diabetes. Yang ketiga, ISK berulang, yaitu ISK yang terjadi 3 kali dalam setahun atau 3 kali dalam 6 bulan. Apakah faktor risikonya? Pada wanita dapat terjadi postmenopause, aktif seks, hamil sering berkemih karena ISK sebelumnya. Pada operasi dan medis, yaitu penggunaan kateter, operasi urologi sebelumnya, diabetes mellitus, dan perawatan lama di rumah sakit. Adapun kelainan saluran kemih yaitu batu saluran kemih, obstruksi, reflux, dan fistula. Apa gejalanya? Yaitu sering berkemih, nyeri saat berkemih, demam, nyeri pada perut bawah, mual dan muntah, urin berbau, dan urin berdarah.
Beberapa faktor tertentu meningkatkan risiko untuk mengalami infeksi saluran kemih atau ISK. Ini meliputi yang pertama, memiliki banyak pasangan seksual. Yang kedua, hubungan seksual yang sering atau intens. Yang ketiga, diabetes. Yang keempat, penggunaan pil KB. Yang kelima, sumbatan pada saluran kemih. Yang keenam, inkontinensia. Dan yang terakhir, memiliki riwayat ISK. Bagaimana cara mencegahnya? Yang pertama, tidak menahan BAK. Yang kedua, arah membersihkan yang benar. Yang ketiga, minum yang cukup dan berkemih setelah berhubungan. Inkontinensia urin. Inkontinensia urin adalah gangguan fungsi kandung kemih yang membuat Anda tidak dapat mengontrol keluarnya urin atau air kencing. Tanda-tanda dan gejala-gejala. Gejala-gejala inkontinensia urin yang umum meliputi, namun tidak terbatas pada: yang pertama, sering buang air kecil; yang kedua, aliran yang lemah ketika buang air kecil; yang ketiga, nokturia; yang keempat, kesulitan untuk memulai buang air kecil; yang kelima, merasa tidak mengosongkan kandung kemih secara tuntas. Jatuhnya organ panggul terjadi akibat melahirkan, otot-otot yang melemah, mengangkat beban berat, batu kronis, atau operasi. Terkadang organ panggul seperti kandung kemih jatuh dari tempat normalnya dan mendorong dinding vagina. Ini dikenal sebagai jatuhnya organ panggul dan dapat menyebabkan ketidaknyamanan serta nyeri. Tanda-tanda dan gejala-gejala. Permulaan dini dari jatuhnya organ panggul dapat tidak menunjukkan gejala apapun. Ketika jatuhnya lebih jauh lagi ke bawah, gejala yang umum meliputi nyeri ketika berhubungan seksual, aliran urin yang lemah atau terputus-putus, infeksi saluran kemih atau ISK yang terjadi kembali, terasa berat pada vagina, benjolan yang menonjol di dalam vagina atau pada pintu masuk vagina, merasa tidak tuntas mengosongkan kandung kemih, sering buang air kecil, dan nyeri punggung yang tumpul. Untuk mencegah berbagai keluhan di saluran kemih tersebut, manusia bisa menjaga kebersihan saluran kemih dan menjalani gaya hidup sehat. Berikut ini adalah beberapa tips yang dapat dilakukan untuk menjaga kesehatan saluran kemih. Yang pertama, cukupi kebutuhan cairan setiap harinya dengan minum setidaknya 8 gelas atau setara dengan 2 liter air putih. Yang kedua, konsumsi makanan bergizi seperti sayur-sayuran dan buah-buahan. Yang ketiga, bersihkan vagina setelah buang air kecil. Yang keempat, lakukan senam Kegel secara rutin. Yang kelima, terapkan seks aman, misalnya menggunakan kondom dan tidak berganti pasangan seksual. Selain itu, manusia juga perlu membatasi asupan garam dan gula, berolahraga secara rutin, beristirahat yang cukup, membatasi konsumsi minuman beralkohol, serta tidak merokok. Penting untuk menjaga kesehatan organ-organ yang berperan dalam pembentukan urin agar proses ini berjalan dengan baik. Dengan begitu, fungsi organ-organ tubuh lainnya juga tidak terganggu. Jadi kesimpulannya adalah urin merupakan hasil penyaringan darah oleh ginjal yang dikeluarkan tubuh melalui saluran kemih, yaitu salah satu bagian dari sistem urinaria. Melalui urin, limbah, racun, dan air yang berlebih akan dikeluarkan melalui saluran kencing. Urin terdiri atas limbah dan sisa cairan yang tidak diperlukan tubuh. Kandung kemih memiliki bentuk seperti balon yang elastis dan terletak di antara tulang panggul. Bentuknya yang elastis ini membuat kandung kemih bisa mengecil ketika tidak ada urin dan membesar ketika terisi urin. Berbagai organ yang terlibat dalam proses pembentukan urin dapat mengalami gangguan. Salah satunya